Marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang, dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan. Senang sekali di hari yang baru ini Pastor Andi kembali menyapa untuk melayani Bapak Ibu sekalian. Tuhan, kami mengucap syukur, kami mau menyembah-Mu Tuhan. Ada kuasa, ada kasih dalam pujian. Tuhan bertata dalamnya. Mungkin kau pernah merasakan saat kau kehilangan, hampa, tiada harapan. Hanya Tuhan Yesus sumber jawaban. Takkan sedetik pun kau Dia akan tinggalkan. Setiap keluhanmu Dia dengarkan. Dalam Yesus ada jawaban. Takkan pernah Yesus biarkan engkau bergumul sendirian. Menangis pun semua telah terjadi. Yang hilang tak mungkin kembali. Hanya Tuhan Yesus yang mampu tahu setiap niat dalam hati. Harap percaya hanya pada Tuhan Yesus. Tetapkan doa iman hanya pada Tuhan Yesus. Bersama Tuhan Yesus selalu ada jawaban, ada kesembuhan, ada pertolongan, ada sukacita. Amin. Amin. Yang terberkati silakan di-share pujian ini. Pasti menjadi berkat bagi kita dan orang yang menerima. Mungkin kau pun pernah mengalami jalani hidup sendiri yang tak pasti. Hanya Yesus sumber pengharapan, tempat jawaban setiap form doa. Yang lalu biarlah berlalu, jangan pernah disesali. Yesus Tuhan mengubahkan
buat hidupmu lebih berarti. Menangis pun semua telah terjadi, yang hilang tak mungkin kembali. Hanya Yesus yang tahu. Setiap pergumulan dalam hatimu, percayalah, harap percaya hanya pada Yesus. Tetapkan hati hanya pada Yesus. Bersama Yesus selalu ada sukacita. Puji Tuhan. Yes. Oh, tetap percaya. Naikkan syukur dalam doa. Yesus selalu ada. Tetap percaya. Siapa yang berkata, aku Tuhan, aku belajar, tetap percaya kepadamu. Semua indah pada waktunya. Oh, haleluya. Menangis pun semua telah terjadi, yang hilang tak mungkin kembali. Hanya Tuhan yang tahu semua niat dalam hati. Harap percaya hanya pada Yesus. Tetapkan hati hanya pada Yesus. Bersama Yesus selalu ada sukacita. Menangis pun semua telah terjadi, yang hilang tak mungkin kembali. Hanya Yesus yang mampu tahu setiap niat dalam hati Anda. Harap percaya hanya pada Yesus. Tetapkan hati hanya pada Yesus. Bersama Yesus selalu ada sukacita. Yesus hapus air mata yang terluka. Mulai hari ini, andalkan Tuhan Yesus. Stop pinjol, stop harapkan manusia. Biar kita semua menjadi orang yang diberkati, karena diberkatilah orang yang andal ke Tuhan Yesus. Mulai hari ini, Bapak Ibu sekalian, move on dari hidup kita yang gagal, salah, bangkitlah. Karena kita menuju pada kekekalan, bukan pada kebinasaan. Ya, ada apa-apa, naikkan form doa kepada Tuhan Yesus. Tuhan memberkati setiap doa-doa kita. Ini pujian terberkati. Saya minta Bapak Ibu share sebanyak-banyaknya pada yang lain. Mungkin kau pernah merasakan saat kau kehilangan hampa, tiada harapan. Diberkati. Hanya Yesus sumber kekuatan. Takkan sedetik pun kau Dia akan lepaskan. Setiap keluhan Dia dengarkan. Dalam Yesus ada jawaban. Takkan pernah Dia biarkan kau larut dalam penyesalan. Menangis pun semua telah terjadi, yang hilang tak mungkin kembali. Hanya Yesus yang tahu semua niat dalam hati. Harap percaya hanya pada Yesus. Tetapkan hati hanya pada Yesus.
Bersama Yesus selalu ada jalan keluar, ada sukacita, ada jawaban. Amin. Amin banget dong. Makasih. Bless you. Senang nih yang ulang tahun hari ini. Wah, ucapan syukur dong kita. Mungkin kau pun pernah mengalami jalani hidup sendirian tak pasti. Hanya Yesus sumber pengharapan, tempat jawaban setiap form doa. Yang lalu biarlah berlalu, dalam Yesus jangan menyesal. Dia Tuhan yang mengubahkan, buat hidup jadi berharga. Menangis pun semua telah terjadi, yang hilang tak mungkin kembali. Hanya Yesus yang tahu semua niat dalam hati. Harap percaya hanya pada Yesus, tetapkan hati hanya pada Yesus. Bersama Yesus selalu ada sukacita. Kita ikut mendoakan saudara kita yang ada di Sumatera yang mengalami bencana korban, yang meninggal dunia. Sudah begitu banyak sekali, kasihan ratusan orang. Saya mendoakan setiap mereka yang tertimpa masalah di Sumatera mendapat kekuatan dari Tuhan Yesus dan segera selesai melewati fase ini. Menangis pun semua telah terjadi, yang hilang tak mungkin kembali. Hanya Tuhan Yesus yang mampu tahu semua niat dalam hati. Harap percaya hanya padanya, tetapkan hati hanya pada Tuhan Yesus. Bersama Yesus selalu ada sukacita, ada pertolongan. Amin. Menangis pun semua telah terjadi, yang hilang tak mungkin kembali. Hanya Tuhan Yesus yang mampu tahu setiap niat dalam hati. Harap percaya hanya pada Yesus, tetapkan hati hanya pada Yesus. Bersama Yesus selalu ada sukacita. Yesus hapus air mata yang terluka. Ya, puji Tuhan, saya bersyukur kita bisa ikut mendoakan saudara kita sebangsa tanah air, khususnya Sumatera yang mengalami bencana. Lewat doa-doa ini mereka semua boleh mendapat penguatan, asa dan harapan yang baru untuk bangkit. Yang pergi sudah pulang ke surga, kita yang hidup tetap setia beriman kepada Tuhan Yesus. Di pelayanan ini banyak sekali sebetulnya yang masuk kesaksian, dan bahkan yang mau masuk tidak tahu caranya, karena juga nomor saya yang 1010 sudah diblokir, meskipun kami masih upaya-upaya
mengajukan supaya masih bisa dapat kesempatan ya. Karena itu nomor sudah saya pakai lama, belasan puluhan tahun saya melayani. Nomor saya tidak berganti, cuma satu saja. Jadi ada begitu banyak, ribuan, mungkin ratusan ribu jiwa ya yang wah, ini seperti momen Natal ya. Momen Natal ini pasti itu biasanya kok Natal tahun demi tahun itu ada begitu ribuan masuk ucapan Natal ke WA 1010. Pasti nih kayaknya mereka kirim-kirim, yang biasa saya selalu respon, saya nggak bisa respon sudah tahun ini. Ya, yang di nomor baru akhiran 2525 sih juga mulai ada ya, cuman belum sebanyak yang orang tahu di nomor yang lama 1010. Ya, jadi akhiran 25 tadi di IG sudah ada yang spill ya nomor lengkapnya. Baik Bapak Ibu yang terkasih, puji syukur, puji Tuhan, saya disapa dari San Francisco, puji Tuhan, terima kasih Steffi, Johnny, San Francisco ada, California ada, Amerika. Waduh, mereka menyatakan kami jemaat online. Terima kasih sekali. Kalau Pastor Andi dipercaya untuk bisa setiap pagi mengajak saudara memuji Tuhan, mendengarkan satu dua ayat renungan firman Tuhan, dan mendoakan Bapak Ibu. Saya juga senang sekali karena banyak orang yang datang di kebaktian hari Minggu dan mereka menyaksikan bahwa pelayanan air doa itu membawa berkat banyak kesembuhan dan juga keluarga mereka hidup dalam Kristus. Contohnya misalnya ada satu ibu namanya Ibu Tia Sihaan, kepada sama anaknya, dia bersaksi sekian tahun dia ikut live ini dan akhirnya bisa datang kemarin hari Minggu. Kami juga berkesempatan untuk menikmati makan siang bersama-sama, dan di situ dia menyaksikan begitu banyak hal, termasuk bagaimana pelayanan ini jadi berkat, dan juga air doa itu dia minum sembuh, dia pakai mandi, keluarganya sehat, dia juga pakai lain untuk untuk memberkati dan betul-betul jadi berkat. Puji Tuhan. Terima kasih sekali Bapak Ibu. Saya disapa juga dari Solo, dari Singapura, dari Pakuweru. Terima kasih sekali sapaan-sapaan yang indah ini. Terus boleh menjadi tali persaudaraan kita di dalam kasih Kristus supaya tetap setia sampai Tuhan Yesus panggil kita pulang ke surga. Ketik rame-rame tetap setia, ketik rame-rame tetap setia, bahkan sampai kita tutup mata tetap setia. Iya, Papua Sentani juga menyapa, Manado. Wah, Manado juga rame ya, kemarin pastor ke sana. Nanti jika Tuhan izinkan, saya dapat informasi dari provinsi gubernur mau buat acara festival kesembuhan di Manado. Kalau tidak salah saya dapat infonya mau pakai di Sario ya. Nanti dari sana pastor mau berkunjung ke juga yang lain-lain. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kaki Tuhan Yesus saja. Demikian hidupku mau menyayangimu Tuhan Yesus. Tuhan Yesus baik bagiku. Mana lope-lopenya? Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Makasih.
Demikian hidupku mau mengasihimu, Tuhan Yesus baik bagi kita. Angkat tangan Bapak Ibu sekalian. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia mengikut-Mu Tuhan Yesus. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayani-Mu. Seperti wanita mengurapi-Mu, menangis di bawah kaki-Mu Tuhan Yesus. Demikian hidupku mau mengasihi-Mu, Tuhan Yesus baik bagiku. Mana hati-hati melope-lopenya. Sampai akhir ku menutup mata, ku belajar tetap setia mengikut-Mu Tuhan Yesus. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia mengikut-Mu Tuhan. Oh, glory to God. Tuhan yang menyertaiku, Tuhan yang hidup. Aku mampu karena Yesus. Terima kasih buat Roh-Mu yang menyertai kami Tuhan. Kami sehat, kami melayani, kami mengasihi-Mu Tuhan. Sampai akhir hidup, sampai ku menutup mata, aku mau belajar tetap setia untuk mengikut-Mu Tuhan Yesus. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayani-Mu. Sampai akhir ku menutup mata, ku belajar tetap setia melayani-Mu Tuhan Yesus. Ampuni kekurangan kami Tuhan Yesus. Sampai ku dapatkan mahkota, bukan karena perbuatan baikku, tapi karena anugerah-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih. Ku belajar tetap setia untuk mengasihi-Mu. Ku belajar untuk tetap setia. Aku mau belajar Tuhan tetap setia melayani-Mu. Puji Tuhan. Pujian-pujian sangat indah yang menyentuh jutaan hati dan memberikan anugerah keselamatan bagi setiap orang-orang yang disentuh oleh kasih Tuhan. Dalam Tuhan ada kasih yang memulihkan, yang menyembuhkan. Di sini saudara-saudara barangkali ada yang ada hutang pinjol, ada hutang rentenir, ada hutang leasing, ada hutang KPR, atau ada hutang sama teman-temannya. Dan engkau mungkin sudah berdoa,
tapi rasanya doamu kering, belum dijawab. Sebentar firman Tuhan akan mengajak kita untuk bagaimana kita bisa kuat dan menang. Dan saya berdoa seperti kesaksian yang saya publish di thumbnail YouTube saat ini, bagaimana dia ketika kita mendoakan ada berkat pembebasan dari hutang piutang. Bukan berarti bebas tidak membayar. Tuhan memberkati jalan hidupmu, lalu engkau dimampukan untuk membayar. Saya rindu bawakan pujian ini sebagai pengantar untuk kita membaca, mendengar sabda firman Tuhan. Sekalipun hari ini keadaan yang kau alami tidak seperti apa yang kau inginkan, belajarlah tetap percaya dan mengucap syukur. Siapkan hati Bapak Ibu ditaburi oleh sabda firman Tuhan Yesus. Mari senantiasa bersyukur yuk. Amin. Sekalipun dalam situasi ada utang yang kita belum mampu untuk membayarnya, percayalah lewat hari ini Tuhan kasih rencana yang baru buat hidup Anda dan saya. Tuhan Yesus tidak meninggalkan Anda sekalipun engkau merasa kering sekali hari ini. Mari belajar untuk bersyukur dalam segala situasi apapun yang kita alami hari ini. Dalam kelemahankah, saat sedang sakitkah, dalam bersyukur ada kekuatan Tuhan. Ada kekuatan Tuhan, Dia berikan bagimu. Angkat tangan pemirsa. Saat keadaanmu belum sejalan dengan apa yang engkau ekspektasikan, belajar bersyukur. Tetap hatiku bersyukur. Tuhan Yesus pegang kendali, pegang kendali. Saat sekelilingku tak mengerti hidupku, tak mengerti hidupku, tetap hatiku bersyukur. Tuhan Yesus pegang kendali. Apapun yang sedang Anda alami hari ini, selama engkau percaya kepada Tuhan, Dia pegang kendali atas hidup Anda. Amin. Ku bersyukur selalu. Amin, puji syukur. Dalam kelemahanku ada rencana yang indah. Tuhan Yesus berikan bagi saya dan Anda. Angkat tangan pemirsa sekalian. Saat keadaanmu belum sejalan dengan ekspektasi Anda, namun belajar tetap bersyukur dan percaya. Tetap naikkan syukurmu. Tuhan Yesus pegang kendali. Yeay! Saat sekelilingmu tak mengerti hidupmu,
belajar tetap naikkan syukurmu. Tuhan Yesus pegang kendali. Terberkatilah Bapak Ibu yang sakit untuk sembuh. Bangkitlah saat keadaanmu ada urapan dari Roh Kudus mengalir. Saat engkau merasa tidak mampu, angkat tanganmu sekarang. Ada kuasa Tuhan turun tangan. Oh, rahai rasanya. Tetap naikkan syukurmu. Tuhan Yesus pegang kendali. Saat sekelilingmu tak mengerti hidupmu, tak mengerti hidupmu, tetap naikkan syukurmu. Tuhan Yesus pegang kendali. Tetap naikkan syukurmu. Tetap naikkan syukurmu. Tetap naikkan syukurmu. Tuhan Yesus pegang kendali. Amin. Pertolongan Tuhan datang hidup kita. Firman-Nya hadir untuk menyembuhkan Anda. Time for Bible. Dalam Nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Pertolonganmu begitu ajaib, Yesus memikat hatiku. Amin. Di saat aku merasa tak mampu lagi, di situ tanganmu bekerja. Di sini sekarang firman-Mu terucap, tersampaikan, bekerja. Yeay. Apakah saudara sedang ragu? Orang yang beriman apakah tidak bisa lemah? Bisa. Orang yang percaya apa nggak bisa ragu? Bisa. Ragumu, lemahmu, Tuhan bilang begini, dalam kelemahanmu kuasaku menjadi sempurna. Ragumu hari ini itu bukan akhir perjalanan iman Anda, tetapi merupakan satu awal yang baru, perjumpaan dengan Kristus yang menolong kita secara nyata, secara pribadi. Bukan dari apa kata orang, bukan dari kesaksian Pastor Andi, bukan dari kesaksian pendeta, pastor, gembala di mana Anda terlayani, tapi seringkali justru dari situasi itu engkau punya kesaksian sendiri. Sehingga engkau bukan hanya mendengar kesaksian, tapi hidupmu di situasi-situasi yang engkau anggap kurang baik ini bisa menjadi engkau akan memiliki kesaksian pribadi untuk engkau wartakan kepada setiap orang. Thomas, Ratu Rasul dan murid Tuhan Yesus, kita kenal perspektif selama ini adalah peragu. Izinkan Pastor Andi, saya harap waktunya bisa cukup. Kalaupun lewat sedikit, kasihan, minta diampuni, minta dimaafkan saya ya.
saya coba sampaikan satu perspektif baru tentang Thomas yang selama ini kita kenal sebagai peragu. Maka sampai ada yang berkata, iman Thomas, iman yang ragu-ragu. Tidak selalu ragu itu menjadi akhir sebuah perjalanan. Lihat loh, dari seorang yang kita bilang peragu, tapi Tuhan ubah hidupnya menjadi kesaksian martir yang luar biasa untuk Injil. Selamat mendengar firman Tuhan yang kasih bacakan dari Yohanes pasal 20 ayat 24 sampai 29. Kisah ini adalah kisah bagaimana Tuhan Yesus bertemu dengan Thomas. Silakan Bapak Ibu di-share di kolom komentar ayatnya lalu disiarkan. Yohanes pasal 20 ayat 24 sampai 29. Kalau saudara di antara saudara dengar ini pernah ragu, sedang ragu, firman ini akan berbicara pribadi di hati Anda. Selamat mendengarkan, saya bacakan setelah Bapak Ibu siarkan. Makasih. Ada tertulis ayat 20, 24 sampai 29. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama dengan mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku dan cucukkan tanganku, jariku ke dalam bekas paku itu, sekali-kali aku tidak akan percaya." Ini jadi perhatian kita. Kenapa bisa begitu? Sebentar kita akan coba sharingkan tentang hal ini. Jadi rema buat setiap Anda. Ayat 26. 8 hari kemudian murid Yesus berada kembali ke rumah itu dan Thomas bersama dengan mereka sementara pintu-pintu terkunci. Yesus datang dan berdiri tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Damai sejahtera bagi kita sekalian. 27. Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Thomas, kau mau kan cucuk jarimu ke tanganku?" Tuhan bilang gini, "Taruhlah jarimu di sini, lihat ke tanganku. Ulurkanlah tanganmu, cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau nggak percaya. Kau lakukan ini, kau mau buat itu, kau mau yakinkan dirimu dengan cara itu, lakukan. Habis ini kau jangan lagi tidak percaya, melainkan percayalah." Keraguan menjadi sebuah perjumpaan. Keraguan akhirnya terjawab dengan pengalaman pribadi. Ayat 29, 29. Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya." Tuhan menghargai iman seperti Thomas. Tapi Tuhan memberikan juga satu yang lain. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Tentu setiap orang memilih untuk sekalipun tidak melihat, namun percaya. Tapi lebih banyak pilihan itu jatuh pada orang yang hanya mudah berucap, tapi belum tentu betul-betul mempraktekkan. Justru keraguan kadang membawa pada pembuktian. Seseorang melayani Tuhan dengan pembuktian kesaksian pribadi itu jauh lebih powerful daripada kekristenan yang ikut-ikutan saja atau agama turunan orang tua. Seorang yang melayani Tuhan atau menjadi anak Kristus yang menyala, yang berbeda, yang menjadi terang bagi banyak orang adalah mereka yang punya pengalaman.
ya, pengalaman dengan Tuhan. Di ruangan itu Thomas melihat Yesus. Dan Yesus menyatakan, apa yang kau ragu, aku akan buktikan sekarang. Thomas berkata, sebelum aku cucukkan jariku ke tempat yang lubang tangan, lambung, aku nggak akan percaya. Lalu kita mulai memberi stigma bahwa Thomas si peragu. Ketahuilah Bapak Ibu sekalian, bahwa sebetulnya bukan Thomas itu tidak percaya. Lantas kenapa Pak Pastor? Begini, sisi lain yang Anda harus tahu. Thomas itu besar kemungkinan, opini asumsi, tapi dari Rema, ia itu pernah kecewa. Apa datanya pastorannya berkata, Thomas bukanlah peragu. Alasan dia tampaknya mau bukti karena dia pernah terluka, dia pernah kecewa. Why? Karena dia sudah pernah meninggalkan segalanya ikut Yesus. Tapi waktu dia melihat Yesus yang dia ikut, dia rela lepas segala-galanya, digantung di kayu salib sampai mati. Disitulah dia menjadi ragu. Bagaimana dia bisa percaya lagi bahwa dia adalah juru selamat Mesias yang datang, sementara dia melihat Yesus itu mati di kayu salib. Ragunya Thomas bukan tidak percaya, tapi dia butuh bukti, betulkah Yesus hidup? Meskipun tuduhan terhadap iman Thomas peragu itu banyak diucapkan orang, tapi kalau saudara-saudara mau aku jujur, termasuk saya, zaman sekarang ini banyak loh orang seperti Thomas. Maksudnya apa ngomong gini? Maksudnya adalah pernah percaya, sungguh-sungguh ikut Tuhan Yesus, bayar harga, tapi tersandung oleh realita hidup. Fakta berkata lain, iman berkata yang berbeda, tersandung oleh fakta. Ataukah banyak di antara saudara yang sudah pernah berdoa, hutang lunas, atau bahkan sebelum berhutang minta berkat sama Tuhan, nggak dapat, lalu kecewa, akhirnya pinjol. Menjadi kecewa yang dulu rajin berdoa, sudah nggak berdoa karena tidak melihat jawaban doa. Belum menerima jawaban doa, menjadi kecewa dan terluka. Ada banyak di antara Anda juga yang hari ini sudah mulai kendor pelayanan. Tidak lagi punya kasih mula-mula yang menyala. Awal-awal melayani luar biasa, totalitas banget. Tapi tersandung luka oleh karena sesama pelayan Tuhan. Atau melihat kecewa terhadap orang Kristen punya sifat dan karakter yang belum memuliakan Kristus sungguh-sungguh. Kita tidak berhenti percaya karena kita jahat. Orang yang ragu bukan berarti dia itu jahat.
Saya tidak menghakimi Anda karena saya juga adalah orang yang tidak sempurna. Tetapi dunia atau bahkan gereja-gereja sering menstigma bahwa orang yang ragu adalah orang yang jahat, begini, begono. Kejam sekali. Bagi Anda yang sedang ragu hari ini, kita tidak jahat di mata Tuhan. Cuman kadang kita tidak tahu atau belum tahu bagaimana caranya bangkit atau bagaimana caranya percaya lagi. Maka Thomas, dia kasih firman, dikatakan di dalam Yohanes ini, dia itu tidak jahat. Dia bukan ragu tidak percaya. Dia minta bukti karena pernah merasa kecewa atau apa yang dia ekspektasikan berbeda dari realita, fakta depan mata dia. Orang yang ragu bukan orang yang jahat. Mereka hanya tidak tahu bagaimana caranya untuk bisa percaya kembali. Apakah Tuhan menolak mereka? Tidak. Lihatlah Tuhanku, the King of Peace. Tuhan Raja Damai itu. Dia bahkan tidak mempermalukan Thomas. Dia tidak menghakimi Thomas. Dia tidak marah dengan Thomas. Bahkan dia undang datang dengan lembut dan penuh kasih. Dia berkata, Thomas, taruhlah jarimu di sini. Di mana keraguanmu, aku buktikan dengan pengalaman barumu. Sehingga setelah engkau mencucukkan jarimu di tanganku dan di lambungku yang bolong ini, kamu jangan ragu lagi ya. Tapi belajarlah percaya. Tetaplah percaya. Tuhan itu baik. Tuhan tidak marah dengan keraguan kita. Tuhan bahkan tidak takut waktu engkau ragu. Tuhan tidak menyesal waktu kita ragu terhadap Dia. Tuhan bisa datang sekarang ini menemuimu dalam keraguanmu seperti Thomas, untuk kita belajar menempatkan iman di atas logika dan terima kesembuhan dari luka kecewa penyebab kita menjadi ragu dan tidak berdoa atau tidak percaya lagi. Akhirnya kita mengatakan manusia, kita berpikir Tuhan tidak ada. Hari ini firman-Nya datang buat Anda yang terkasih. Tuhan Yesus itu baik. Tuhan Yesus tidak menuntut iman yang sempurna. Tuhan Yesus mau memulihkan bahkan iman yang patah. Selama engkau tidak meninggalkan Yesus, Yesus tidak pernah meninggalkan Anda. Selama engkau tidak menyangkal Yesus, Yesus tidak akan pernah menyangkal engkau, baik di hadapan malaikat-malaikatnya, di hadapan Bapa. Ragumu hari ini juga pernah saya alami keraguan. Bahkan saya tidak bisa menjamin diri saya sampai Tuhan panggil saya jadi hamba Tuhan setia. Saya nggak bisa menjamin karena saya manusia biasa, darah dan daging. Tapi aku mau belajar day by day, setiap hari untuk tetap setia mengikut Yesus. Kalau engkau hari ini dengar firman Tuhan dan terberkati, firman ini datang untuk Anda, supaya engkau punya pengalaman pribadi dengan Tuhan Yesus.
Let's pray. Hinama siara bohoria yarai homasanina inaya marayamo. Terima kasih buat firman Tuhan Yesus. Kami diubahkan dalam kasih-Mu. Terima kasih yang sudah memberkati setiap hati dan jiwa. Siapa pemirsa yang menyaksikan ini, mereka disembuhkan dari keraguan. Bahkan ketika mereka ada di situasi-situasi yang tidak mereka inginkan, keadaan ini akan mengubah mereka menjadi sebuah pengalaman pribadi untuk mereka punya kesaksian nama Tuhan, firman Tuhan, Injil yang hidup. Dalam nama Yesus Kristus, saya berdoa bagi Anda sekalian, firman yang kau dengar menjadi makanan rohani terbaik hari ini, dan Tuhan akan memakai hidupmu jadi alat yang luar biasa di muka bumi ini. In Jesus name. Saya akan masuk dalam sesi berkat air minum dan minyak. Puji Tuhan, angkatlah air minum dan minyak di tangan Anda. Saya mau berdoa. Inahaya mahaya rahura makum raina shikai. Air minum dan minyak di tangan pemirsa sekalian, mereka yang menyaksikan live atau video ini. Saat ini Pastor Andi berdoa. Air minum dan minyak di tangan Anda diberkatilah, terberkatilah dalam nama Yesus Kristus. Air minum ini jadi air doa yang membawa berkat kesembuhan. Minyak ini menjadi minyak yang diurapi yang membawa berkat kesembuhan untuk engkau oleskan. Dan bahkan kalau ada kutuk dosa, kutuk penyakit, sumpah serapah, digagalkan, diputuskan dalam nama Yesus. Puji Tuhan, kami mengucap syukur atas berkat Tuhan. Pemirsa yang terkasih, air minum dan minyak tangan Anda sudah diberkati. Amin. Minumlah dan jadi berkat buat tubuh Anda sekalian. Segar banget. Orang-orang yang mengikuti pelelang ini dalam sesi ini, saya mau sampaikan sebuah pesan, kalimat berkat buat Anda. Apabila engkau sedang terjerat hutang piutang apapun, lewat ucapan berkat ini. Karena ucapan berkat ini datang dari hamba Tuhan yang dulu punya hutang miliaran. Tapi sekarang karena janji Tuhan itu ya bagi orang yang percaya, sekarang tidak punya hutang, tapi Tuhan kirim berkat miliaran. Membangun pelayanan di Geraha IHS Balikpapan itu sudah menunjukkan kuasa Tuhan. Puluhan miliar terselesaikan karena Tuhan janjinya tidak gagal dan hutang-hutang itu selesai. Hal yang sama saya ucapkan, kalau Tuhan sanggup menolong hamba Tuhan ini, engkau anak Tuhan Yesus, Tuhan yang sama bisa menolong engkau. Kiranya sharing apa yang sampaikan
lakukan, imani, praktekkan. Tuhan memberkati, karena janjinya bagi orang yang percaya pasti terjadi sesuai kehendaknya ya. Baik, angkatlah dua tangan pemirsa yang terkasih dan terimalah berkat Tuhan. Sepanjang hari ini masuk aktivitas dalam hidupmu, pekerjaan, studi, pelayanan Anda masing-masing. Kesetiaan Tuhan, kuasa Tuhan menjagai, melindungi kita dari yang jahat. Dalam nama Tuhan Yesus, pekerjaanmu diberkati, studi lumbung-lumbung diberkati, bahkan setiap pelayanan Anda, perintisan Anda. Firman Tuhan sudah jelas mengatakan, lakukanlah firman, percayalah engkau akan hidup. Jangan cari battle, tidak perlu ke Gilgal, tapi engkau bersama Tuhan, engkau akan hidup. Karena Betel dan Gilgal semua akan dibinasakan, tapi engkau yang mencari Tuhan, engkau pasti hidup, hidup jadi berkat dan hidup kekal selama-lamanya. Berkat diterima dalam nama Yesus. Sama kita percaya, bersama katakan amin. Saya materikan doa berkat ini dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Puji Tuhan, diberkati ya. Saya melihat ada juga usaha-usaha termasuk showroom, ya, diberkati. Ingatlah senantiasa ayat emasnya Pastor Andi, Filipi 4 ayat 13. Tuhan sanggup memenuhi keperluanmu di dalam Yesus Kristus Tuhan. Segala perkara dapat engkau tanggung. Ini pujian senang sekali karena sudah memberkati jutaan orang. Mereka dibebaskan dari penyakit, menang dari dosa, dan terberkati. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia, Tuhan Yesus yang memberi kekuatan. Oh Tuhan Yesus, penolong dan sahabat, selalu percaya Tuhan Yesus setia. Oh, kesetiaanmu Tuhan sungguh sangat amat terbukti. Kami hidup hari ini oleh karena Tuhan yang setia, penolong yang selalu setia, penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku, tak pernah Dia mengecewakan. Tuhan Yesus tak pernah gagal. Yeay! Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Oh Tuhan Yesus, penolong dan sahabat, selalu percaya Tuhan Yesus setia. Kesetiaan-Mu Tuhan sungguh sangat terbukti. Kami ada hari ini karena Yesus Tuhan kami yang selalu setia. Amin. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan.
Oh Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia, selalu percaya Tuhan Yesus setia. Segala perkara Tuhan Yesus bekerja. Oh, kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Makasih Pak Koteng Richard, Ibu Lili, ya mujizat ternyata terus memberkati semuanya. Bergita, halo, salam kenal Nurmi, Kuda Diri, dan semuanya. Oke, satu pujian sebelum Pastor akan akhiri end live hari ini. Dan sebentar, siapa nih yang diberkati saya? Iya betul, jika kehendak Tuhan, ya ada sih panggilan hati mau memberkati Kota Makassar di hari Natal. Berarti saya kalau masuk saya terbang siang, tiba sore berarti masuk katanya. Bahkan kalau tidak salah minta pimpin 2 kali. Saking membeludaknya itu banyak orang, mungkin dibikin 2 kali begitu karena rame sekali. Kalau Pastor Andi katanya ke Makassar rame sekali. Ya, kok bisa rame? Tuhan menyertaiku. Yang kedua, mungkin sih orang Makassar kali. Mau tahu Anda lihat, ini orang Makassar juga kan? Yang di Makassar, mana ke suaranya? Set-set ngaseng kidi, panjang umur, diberkati selamat semuanya. Amin. Iya, ada yang request, Pastor bisa nggak minta pujian pembuat mujizat? Oke, ada dan saya bisa penuhi requestnya. Pastor kok Makassar aja, Manado dong? Iya, nanti saya dapat kabar katanya lagi didoakan. Ya, terima kasih. Kalau Makassar memang ada apa ya? Karena kan kampung halaman saya gitu. Jadi kalau pulang kuliner, jalan-jalan, bisa ziarah kubur dan sebagainya. Kelemahan, halo Nova Nenggolan, puji Tuhan. Sempurna kuasa Tuhan. Dengarkan ini. Hebatnya tantangan, lebih hebat Tuhan Yesus. Berserah kepadanya yang membelah laut, yang teduhkan badai. Makasih. Yang mustahil pun terjadi karena kuasanya yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Yesus pembuat mujizat sejati. Puji Tuhan. Saya merasakan urapan Tuhan mengalir di dalam kelemahanku. Sempurna
kuasanya. Hebatnya tantangan, ingatlah, lebih hebat Tuhan Yesus. Belajar berserah, thank you, makasih kepadanya, yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasanya, yang pegang hidupmu. Dia buka jalan bagimu. Oh, Yesus pembuat mujizat sejati, yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasanya, yang pegang hidupku. Dia buka jalan bagiku. Oh, diberkatilah Yesus pembuat mujizat sejati. Oh, pembuat mujizat yang ada utang-utang diberkati, bisa bayar lunas. Yang sakit-sakit diberkati sehat, sembuh semuanya. Yang umurnya pendek dikasih rahmat Tuhan, umur panjang. Yang kaya berkat berlimpah, ingat sesama jadi berkat bagi yatim piatu, jompo, orang-orang susah. Hidupmu jadi berkat kemuliaan Tuhan Yesus. Yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasanya, yang pegang hidupku. Yesus buka jalan bagiku. Yesus pembuat mujizat sejati. Yesus pembuat mujizat sejati. Oh, Yesus pembuat mujizat sejati. Amin. Wah, gak kerasa sudah hampir jam 8 ya. Waktunya pastor juga untuk end life. Terima kasih semuanya, kebersamaan indah sekali. Sola Fide, hiduplah oleh iman. Immanuel. Immanuel. Tuhan Yesus sayang saya dan Anda semuanya. Dan Tuhan Yesus sertai kita sampai selama-lamanya. Maranatha, datang menjemput kita kedua kali. In Jesus' name. Terima kasih. Sehat selalu. Jaga kesehatan. Dan juga ada berkat. Beli vitamin. Supaya imunnya terus kuat terjaga. Jangan terus kerja. Jangan terus pelayanan, tapi lupa istirahat. Ya. Oke, dadah. Dan kiss bye. Dor! Oh Tuhan Yesus, penolong dan sahabat, selalu percaya apa? Tuhan Yesus, penyedia, penyembuh, penolong yang setia. Dadah. Saat gelap menyelimuti langkahku, kau tetap genggam erat tanganku. Di tengah badai kau beri damai, tak
pernah kau tinggalkan aku. Hati rapuh ini kau pulihkan, dalam tangisan kau beri harapan. Kau selalu ada, kau selalu setia. Saat ku jatuh, kau angkat diriku. Kau selalu ada, kau selalu setia. Saat ku jatuh, kau angkat diriku. Kau selalu ada di setiap doa. Hadiratmu nyata di dalam hidupku. Saat dunia menjauhkan diriku, kasih-Mu tetap peluk hatiku. Tak ada tempat yang lebih indah selain berada di dekat-Mu. Bapa, Kau mendengar setiap keluhku. Yesus, Kau menjawab setiap doaku. Roh Kudus penuhi jiwa yang haus. Kau Allah yang hidup, tak pernah berubah. Kau selalu ada, kau selalu setia. Saat ku jatuh, kau angkat diriku. Kau selalu ada di setiap doa. Hadirat-Mu nyata di dalam hidupku. Dalam hidupku. Kau selalu ada, kau selalu setia. Saat ku jatuh, kau angkat diriku. Kau selalu ada di setiap doa. Hadirat-Mu nyata di dalam hidupku. Keringnya tanah di dalam jiwaku, haus akan embun firman dan kebenaran-Mu. Ku coba cari sumber air dunia, tapi hanya kekecewaan yang tersisa. Ku tatap langit, mata ini pun basah, menyadari jauhnya hati dari rahmat-Mu. Tak layak ku bersuara, hanya merata. Ampunilah hamba-Mu yang tersesat. Curahkanlah Roh-Mu, basahi hatiku. Jadikan aku bejana yang baru. Hanya Kau, Yesus, yang menyembuhkan luka. Hapus debu dosa dari pandanganku. Rasa malu membelenggu langkahku.
tatap langit, mata ini pun basah, menyadari jauhnya hati dari rahmat-Mu. Tak layak ku bersuara, hanya meratap. Ampunilah hamba-Mu yang tersesat. Curahkanlah Roh-Mu, basahi hatiku. Jadikan aku bejana yang baru. Hanya Kau Yesus yang menyembuhkan luka, hapus debu dosa dari pandanganku. Engkau mengenalku sebelum ku lahir. Kasih setiamu tak pernah berakhir. Walau ku jatuh, tangan-Mu menopang. Takkan Kau biarkan aku tenggelam. Curahkanlah Roh-Mu, basahi hatiku. Jadikan aku bejana yang baru. Hanya Kau Yesus yang menyembuhkan luka, hapus debu dosa dari pandanganku. Ku kan kembali pada air hidup-Mu selamanya. Engkaulah Tuhan dan Juru Selamatku selamanya. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima, dan setiap orang yang mencari, mendapat. Dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti? Atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang, dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan.